Ya, bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada hari ini akan kita lanjutkan materi hadis. Disiapkan buku hadisnya masing-masing. Halaman 475 ya. Nomor hadis 1316. Nah, kemarin ada yang bertanya bagaimana cara memakai atau melihat arti hadis di aplikasi atau di link yang saya bagikan ini, yang terlihat di layar kita, ya. Dan memang di sini ada perbedaan nomor hadisnya, ya. Jadi yang menjadi sandaran atau patokannya adalah kita lihat nama babnya, ya, nama bab. Di semester kemarin, ya, kita sudah selesai menjelaskan semua tentang ini, ya, bab peringatan untuk menghindari kejelekan akhlak atau babut targhib min masawil akhlak. Jadi kalau ingin mencarinya, cari sesuai dengan pembahasannya, ya. Jadi sekarang pembahasan kita sampai ujian nanti, ya, adalah bab dorongan untuk melakukan kebaikan, ya. Babut targhib bi makarimil akhlak. Nah, lihat aja nanti di situ. Kemudian ini bisa ditarik ke bawah, ya. Tarik ke bawah, kita sesuaikan dengan hadis yang ingin kita cari artinya. Itu, ya. Atau misalnya antum ada yang ingin mencari tentang hadis yang berkaitan tentang makanan, misalnya hadis-hadis yang berkaitan tentang makanan apa yang boleh, makanan apa yang tidak boleh. Kemudian untuk ingin tahu juga arti dari hadisnya, ya udah tinggal cari di sini, ya, kitab makanan. Nah, klik, kemudian klik yang di bawahnya lagi, ya, langsung keluar Kitabul At'imah, ya. Nah, di sini nanti menjelaskan semua tentang makanan, bagaimana adabnya, apa yang dibolehkan dan apa yang tidak dibolehkan. Itu juga ketika kita ingin mencari hadis-hadis yang berkaitan tentang apa saja, ya. Intinya kita mencari di kitab Bulughul Maram, ya. Kitabul Ahkam. Jadi Bulughul Maram itu hadis-hadis yang berkaitan tentang hukum. Dan di sini semua sudah diterjemahkan, ya. Oke, kembali ke pelajaran kita hari ini, yaitu bab at-targhib bi makarimil akhlak, ya. Nomor hadis tadi 1316. 1316. Halaman 475. Halaman 475. Ya, kita mulai. Wa an Iyad bin Himar radhiyallahu anhu qala. Dari Iyad bin Himar, semoga Allah meridhoinya, beliau menuturkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha auha ilayya, sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku, maksudnya kepada Rasulullah, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam,
an tawadu'u, agar kalian tawadu, bersifat rendah hati, ya. Hatta la yabagi ahadun ala ahadin wala yabkhar ahadun ala ahadin. Sehingga tidak ada seorang pun yang menganiaya orang lain, dan tidak ada yang bersikap sombong terhadap orang lain. Ya, Ustaz ulangi. Innallaha auha ilayya, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku, antawadu, agar kalian bersikap rendah hati atau merendah diri, jangan sombong, ya. Hatta la ya bagi ya ahadun ala ahadin, sehingga tidak seorang pun menganiaya orang lain, sehingga tidak seorang pun berbuat aniaya kepada temannya, kepada siapapun. Wala yabkhar ahadun ala ahadin, dan tidak ada yang bersikap sombong, ya, terhadap orang lain. Jadi Allah Subhanahu wa taala mewahyukan, ya, kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yang mana isi wahyunya adalah menyuruh kita untuk senantiasa memiliki sifat tawadu, rendah hati, ya. Tidak berbangga, ya, dengan kelebihan yang dia miliki, misalnya baik dia ketika lebih cerdas dari temannya, atau lebih kaya, atau lebih segalanya, gitu, ya. Intinya hadis ini melarang kita untuk bersikap sombong, ya. Kita senantiasa disuruh untuk tawadu. Fal wajib alal mu'min an yatawadu wala yabagi wala yata'adda la ahadin. Jadi seorang mukmin itu wajib untuk senantiasa bersikap tawadu, tidak berbuat aniaya dan tidak berbuat zalim kepada siapapun. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Ya, sesungguhnya Allah senantiasa menyuruh kita untuk berbuat adil. Adil itu lawan dari zalim. Wal ihsan, berbuat kebaikan. Ya. Fal wajib alal mu'min al-hadru minal bagyi waz zulmi wal hirsu ala ada'il wajib wal adl fil umuri kulliha. Jadi merupakan kewajiban bagi seorang mukmin untuk berhati-hati, menjauhkan diri dari sifat aniaya, ya. Jangan sampai kita menganiaya orang lain, menzolimi orang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, di dalam surah Al-Hujurat ayat 13, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Jadi dalam ayat ini Allah mengatakan manusia itu memang diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, ya, agar, ya, saling mengenal, agar saling membantu satu sama lain, karena kita memang adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan kepada yang lain. Jadi diciptakannya kita berbangsa-bangsa, bersuku-suku, bukan untuk saling menzolimi, saling menganiaya.
Fal wajib at-tawadu. Jadi kewajiban kita adalah tawadu. Wa adamul bagyi, tidak menganiaya. Wa adamu at-takabbur, jangan takabur, jangan sombong. Wa an ya'rif annahu dhaifun. Kita juga harus mengetahui bahwa kita adalah orang yang lemah, tidak mempunyai kekuatan. Min nutfatin min ma'in mahin, yang diciptakan dari setetes sperma, dari setetes air yang hina. Jadi kalau kita ingat dari mana asal kita diciptakan, ya, itu biasanya bisa mengikis kesombongan kita, ya, mengikis sifat takabur yang ada di dalam hati kita. Jadi sebanyak apapun harta kita, sehebat apapun kita, misalnya harta kita ya sama banyaknya dengan harta Korun, ya tetap kita harus tawadu, tidak boleh sombong, ya. La bi ilmin wala bi malin wala bi quwwati jismin. Tidak boleh sombong dengan harta, dengan ilmu pengetahuan kita yang lebih banyak dibanding kawan kita, enggak boleh. Wala bi quwwati jismin, tidak boleh pula ya sombong karena kita lebih kuat dari segi fisik dibanding kawan-kawan kita. Intinya sombong dalam apapun dilarang, ya. Jadi ini hadis yang berkaitan tentang larangan untuk bersikap sombong dan anjuran untuk senantiasa tawadu, kemudian jangan berbuat semena-mena, jangan berbuat zalim, ya, atau aniaya kepada siapapun. Bahkan kepada hewan sendiri pun, ya, tidak diperbolehkan. Bahkan ketika menyembelih sendiri pun, hewan diperbolehkan untuk disembelih, tapi ketika menyembelih pun harus sesuai dengan tuntunan syariah, ya. Tidak boleh kita menyakitinya, ya. Kemudian hadis yang selanjutnya, An Abi Darda radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, man radda an irdi akhihi bil ghaibi radallahu an wajhihi an-nar yaumal qiyamah. Akhrajahu Tirmidzi wa hassanahu. Barang siapa membela kehormatan saudaranya tanpa sepengetahuannya, maka Allah akan menjaga dirinya dari api neraka di hari kiamat. Akhrajahu Tirmidzi wa hassanahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau menghasankannya. Man radda an irdi akhihi, siapa saja yang membela kehormatan saudaranya, bil ghaibi, tanpa saudara tersebut tahu, tanpa diketahui oleh saudaranya tersebut atau temannya tersebut, maka apa balasan yang Allah berikan kepadanya ketika kita membela kehormatan orang lain? Raddallahu an wajhihi an-nar yaumal qiyamah. Allah akan menjaga dirinya dari api neraka pada hari kiamat. Tentunya semua kita ingin terbebas dari ancaman api neraka, terbebas dari neraka, ya. Maka termasuk, ya, caranya adalah membela kehormatan teman kita, saudara kita, keluarga kita, teman muslim kita, dan seterusnya. Jadi ketika kita mengetahui
ada kawan kita misalnya lagi dijelek-jelekkan orang, digibahi, ingin diadu domba dan seterusnya. Intinya kehormatannya ingin dijatuhkan oleh orang lain, maka kita bela. Ya. Dengan begitu kelak kita akan terbebas dari ancaman api neraka. Wa min wajibil mu'min ar-raddu an 'irdi akhihi. Ya, ternyata merupakan kewajiban bagi seorang mukmin adalah membela kehormatan saudaranya. Idza ra'a man yatakallam fi irdi akhihi radda anhu. Jadi apabila kita melihat ada orang yang sedang membicarakan kehormatan saudara kita, radda anhu, maka kita pun dituntut untuk membelanya. Misalnya kita mengatakan ittaqillah ya fulan, bertakwalah kamu kepada Allah hai fulan. Jadi ketika kita jumpa dengan orang yang lagi menjatuhkan kehormatan kawan kita, maka kita katakan, kita ingatkan dia agar dia bertakwa kepada Allah, agar dia meninggalkan perbuatan jeleknya tersebut. Atau misalnya kita katakan utruk ankal kalam, ya, gak usah ngomong, ya, tahan mulut, ya, jaga lisan, gitu. Intinya kita ingatkan orang yang menjatuhkan kehormatan teman kita tersebut tadi. Fa idza ra'aita man yatakallam fi a'radin nas fansahhu. Bila kamu melihat seseorang, ya, membicarakan kehormatan orang lain, fansahhu, berikan nasihat kepadanya. Taqulu lahu ittaqillah hada la yajuzu lak. Misalnya kita menyatakan, ya, kepadanya, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Hada la yajuz, ini tidak diperbolehkan. Menjatuhkan harga diri orang lain itu dilarang, tidak diperbolehkan sama sekali. Kita ingatkan, kita nasihati, ya. Hasib nafsak, hitung-hitung kesalahan dirimu. Jangan sibuk dengan menjatuhkan harga diri orang lain atau kehormatan orang lain. Wala tashtagil bi a'radin nas, ya. Jangan sibuk dengan menjatuhkan harga diri atau kehormatan orang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala yaktab ba'dukum ba'da. Janganlah saling menggibahi seseorang di antara kalian, ya, terhadap yang lainnya. Ini tersebut di dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Hada huwal wajib 'alal mu'min at-tifa'an akhihi. Jadi kewajiban seorang mukmin itu adalah membela saudaranya. Wa ta'awun ma'a akhihi fil khair. Saling bekerja sama dengan temannya di dalam hal-hal kebaikan. Wa fi tarkis syarr, dan untuk meninggalkan kejelekan. Al-muslimuna ikhwah, karena semua kaum muslimin itu adalah bersaudara. Makanya kita bela ketika ada kawan kita yang kehormatannya dijatuhkan. Ya, ini ya hadis yang berkaitan tentang harusnya atau wajibnya kita untuk membela kehormatan saudara kita yang dijelek-jelekkan, ya, atau dijatuhkan oleh orang lain, ya. Dan balasannya adalah kita akan terhindar dari adab neraka kelak di akhirat. Ini adalah merupakan balasan yang luar biasa, yang sangat besar, ya.
Ya, satu hadis lagi ya. Hadis berikut ini berkaitan tentang anjuran untuk bersedekah, ya, memotivasi kita untuk bersedekah, kemudian menjadi seorang yang pemaaf dan tidak memiliki sifat sombong. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau menuturkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma naqasat shadaqatun min malin, sedekah itu tidaklah mengurangi harta. Wa ma zadallahu af dan bi'afbin illa izzan. Allah tidak akan menambah kepada seorang hamba yang suka memberi maaf kecuali kemuliaan. Maksudnya hanya kemuliaanlah yang akan didapatkan oleh seorang hamba yang suka memaafkan. Wa ma tawadu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu. Seseorang tidak merendahkan diri karena Allah kecuali Allah mengangkat orang tersebut. Akhrajahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Jadi hadis ini ya berkaitan tentang anjuran untuk bersedekah, kemudian memiliki sifat pemaaf dan tidak sombong atau senantiasa tawadu. Berarti masih berkaitan tentang hadis-hadis yang di atas tadi ya. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mana qasat shadaqatun min malin. Jadi sedekah itu tidaklah mengurangi harta. Karena sebenarnya ketika kita bersedekah, kita sedang menyiapkan bekal kita yang kelak akan kita dapatkan balasannya di akhirat. Bukan berkurang sebenarnya, ya. Malah bertambah, malah kita seolah-olah menyimpannya. Mumpung di bulan Ramadan ya, sangat dianjurkan juga ya, untuk memperbanyak sedekah, infak dan yang lainnya. Jika kita ingin mendapatkan harta kita tetap jadi milik kita ya, maka jalannya adalah sedekah. Misalnya kita memiliki harta, memiliki duit misalnya, dan kita ingin duit tersebut tetap ya tidak berkurang atau tidak habis, maka kita sedekahkan, kita infakkan. Nah, itu tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kelak akan diberikan kepada kita. Tapi kalau misalnya kita habiskan begitu saja, kita belanjakan, ya, kita makan, ya udah habis di situ ya habis gitu, nggak ada lagi. Tapi kalau kita sedekahkan maka dia akan tetap ya. Wa ma zadallahu abdan bi abin illa izzan. Jadi ketika seorang hamba memiliki sifat suka memaafkan, maka orang tersebut akan mendapatkan kemuliaan. Intinya ketika kita ingin mulia di hadapan Allah, mulia di hadapan manusia, maka berusahalah untuk senantiasa memiliki sifat memaafkan, ya. Maafkan orang yang menzolimi kita, menganiaya kita, ya. Walaupun sebenarnya boleh dibalas gitu ya, tapi memaafkan itu tentu lebih mulia, lebih agung. Dan balasannya adalah mendapatkan kemuliaan ya, baik di sisi Allah maupun di sisi manusia. Wa ma tawadu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu. Seseorang tidaklah memiliki sifat tawadu karena Allah kecuali Allah akan meninggikan atau mengangkat derajat orang tersebut. Berarti syarat untuk mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala termasuk diantaranya adalah tawadu, rendah hati, tidak memiliki sifat takabur dan sombong. Jadi siapapun yang ingin tinggi ya derajatnya, kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka
jauhi sifat sombong, dan milikilah sifat tawadu. Milikilah sifat rendah hati, ya. Jadi pada pertemuan kali ini, ya, kita cukupkan menjelaskan 3 hadis, ya. Hadis yang pertama tadi berkaitan tentang anjuran untuk senantiasa tawadu dan tidak boleh sombong, dan larangan berbuat aniaya dan zalim kepada siapapun. Kemudian yang kedua kaitan tentang betapa pentingnya kita untuk membela kehormatan saudara kita, ya, dan balasannya adalah terbebas dari siksa neraka. Kemudian yang terakhir tadi, ya, hadis yang berkaitan tentang dorongan untuk senantiasa bersedekah, ya, apalagi kita memiliki harta yang berlebih misalnya, ya, maka kita jadikan bab atau kita jadikan pintu sedekah tersebut merupakan amal yang kelak akan kita dapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini juga menganjurkan kita untuk senantiasa bersifat tawadu dan suka memaafkan kesalahan orang lain, ya. Oke, kita cukupkan sampai di sini. Selanjutnya saya kasih waktu antum selama 7 menit, ya, untuk melihat atau mencatat arti dari 3 hadis yang sudah kita jelaskan tadi. Barakallahu fikum. Nakhtatim liqa'an hada bidu'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.